Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2106. Sudut mulut Tang Zichen terangkat. Produk ini benar-benar terlalu percaya diri. Star Luo sibuk berteriak, "Tunggu. Apa, Bintang Luo, apakah kamu tertekan?" Star Luo berkata kepada Don, "Apakah kamu lupa situasimu sendiri? Atau apakah kamu tidak tahu sejarah pria itu?" Tang Zichen berkata, "Dari mana asalnya? Anda tidak akan memberitahu saya bahwa dia berasal dari keluarga tuan kelas 2, saya tahu itu. Karena kamu tahu kamu masih menyinggung perasaannya." Tang Zichen meraung, "Dia menggoda wanitaku, apa peduliku dari keluarga mana dia berasal? Aku tidak peduli bahkan jika itu adalah keluarga tua Raja Surgawi." Star Luo tertekan, "Tang Zichen, aku tidak menginginkanmu lagi. Baiklah, vagina itu bertele-tele, tidak ada tempat bagi pria untuk berbicara tanpa wanita menyela, beri aku istirahat." "Kamu." Bintang Luo dengan sedih memelototi Tang Zichen, "Jam berapa sekarang menjadi maco?" Tang Zichen berkata kepada Zhuge Sun, "Teman, aku juga tidak akan membuangmu dengan kejam. Aku akan memberimu kata hari ini, jika kamu mampu memenangkan pertarungan, aku akan memberikan wanitaku. Tangan turun, jika kamu tidak mampu tolong segera keluar dari sini, bagaimana menurutmu?" Zhuge Sun mengamuk, "Sombong sekali, tapi aku suka caramu melakukannya. Nah, jika kamu tidak mengalahkanku, maka aku bisa mengambil Star Luo." "Terserah kamu, matilah." Son of All Evil melompat, mulutnya bernyanyi, dan tangannya terangkat menjadi sepasang tangan besar, dan itu keemasan, bersinar dengan cahaya keemasan. Bas! Tangan emas besar Zhuge Sun mengepal dan dengan keras menabrak Tang Zichen. Tang Zichen tetap tidak bergerak, membiarkan Zhuge Sun untuk menghancurkannya, tetapi tinju raksasanya terhalang oleh lapisan tipis cahaya saat mencapai kepala Tang Zichen. "Apa yang terjadi?" Zhuge Sun terkejut. Pada saat itu, Tang Zichen memberikan minuman yang keras. Boom! Lapisan cahaya tipis di tubuh Tang Zichen langsung membesar, seperti balon yang meledak dan menghempaskan Zhuge Sun. Zhuge Sun terbang beberapa ratus meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah. Star Luo sibuk bertanya, "Tang Zichen, mantra apa yang baru saja kamu gunakan? Mengapa begitu kuat, rasanya tidak seperti hukum alam besar." Tang Zichen berkata, "Ini adalah sesuatu yang saya ketahui secara membabi buta berdasarkan hukum alam besar, itu akan lebih kuat daripada murni menggunakan hukum alam besar. Saya belum menamainya, jadi sebut saja, bintang besar hukum Luo. Hukum Great Star Luo. Mengapa kamu menamainya dengan namaku? Karena aku membelamu dan memikirkannya secara membabi buta." "Maksudmu, kamu hanya ini, kamu baru saja memikirkannya sekarang?" "Ya, aku akan melakukannya dengan Zhuge Sun ketika aku tiba-tiba mengetahuinya secara membabi buta dan kemudian mencobanya langsung, tetapi jika aku tidak datang untuk membelamu hari ini, kurasa aku tidak akan menciptakan inspirasi dan mantra tidak akan ada, jadi saya menyebutnya metode Great Star Luo." Bintang Luo tersipu, Tang Zichen menamainya dengan namanya, merasakan kehangatan di dalam dan rasa puas pada saat yang bersamaan. "Pergilah dan temui Piggy Sun." Detik berikutnya, Tang Zichen muncul di samping Zhuge Sun, dan Star Luo muncul pada saat bersamaan. Zhuge Sun baru saja bangkit dari tanah dan sepertinya terpengaruh oleh ada banyak luka, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Serangan Tang Zichen barusan terlalu kuat. Zhuge Sun merasa seolah-olah itu adalah serangan dari makhluk abadi. Jika dia tidak memiliki makhluk abadi yang bertahan senjata padanya, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. "Zhuge Sun, kamu telah kalah, kamu sama sekali bukan tandinganku. Sialan, apakah kamu menyembunyikan alammu lagi?
Kamu jelas-jelas seorang mortal immortal menengah dengan sengaja berpura-pura berada di alam yang sama denganku. Kamu terlalu memikirkannya. Selain itu, jika aku benar-benar menyembunyikannya, itu hanya berarti aku lebih kuat dan lebih berbakat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mencuri seorang wanita dariku? Apakah karena latar belakang keluargamu? Suatu hari nanti, saya akan melampaui orang terkuat di keluarga Anda, dan pada saat itu, garis keturunan keluarga Anda bukanlah apa-apa. Zuge Sun, Anda keluar sekarang. Saya dapat meninggalkan pelecehan Anda terhadap Star Luo hari ini saja. Jika tidak, bahkan setelah 100 juta tahun, saya pasti akan mengejarnya sampai akhir. Zuge Sun sangat tidak senang dengan ancaman Tang Zichen, namun, Tang Zichen begitu kuat sehingga dia berhati-hati lagi, karena dia bisa menjadi dewa tertinggi di masa depan. Kemudian, Tang Zichen bahkan lebih dari itu. Bagus, Zhou Mi, menganggapmu kuat. Zuge Sun berbalik dan pergi. Setelah Zuge Sun pergi, Xing Luo bertanya-tanya aneh, saya ingat Zuge Sun bukan orang yang begitu berpengetahuan, tetapi hari ini dia bahkan pergi begitu berpengetahuan. Di masa lalu dia mengandalkan latar belakang keluarganya, sangat sombong dan sombong. Apakah ada alasan atau tidak? Dialah yang bertanggung jawab. Tang Zichen berkata itu karena dia tidak menemukan rasa superioritas dalam diri saya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pencapaian saya di masa depan pasti tidak di bawahnya. Betapa sombongnya dia. Meskipun garis keturunan keluarganya kuat, itu adalah sayang sekali orang terkuat di keluarganya tidak bisa berada di bawah belas kasihannya, dan garis keturunan keluarga yang kuat hanya akan membuat orang lain tidak berani menyentuhnya karena keberatannya. Juga, pada saat ini, seorang pria kuat dari tahap akhir Earth Immortal terbang. Itu adalah Star Clan, ketua bernama Star Yao. Beri hormat kepada senior. Star Yao memandang Tang Zichen dan Star Luo, dan akhirnya berkata, kamu ikuti aku ke aula utama. Ya, di aula utama, sesepuh itu bertanya, Bintang Luo, katakan dengan jujur, sebenarnya apa hubungan antara kamu dan Zhou Mi? Penatua, aku tidak tahu apa maksudmu. Bintang Luo terkejut. Jangan berpura-pura, aku baru saja melihat semuanya. Bocah ini tidak hanya melawan Zuge Sun untukmu, tapi dia juga menggunakan namamu untuk memberi nama mantra yang dia buat sendiri, dan juga, dia juga secara lisan mengklaim wanita itu untuk mengatakan bahwa kalian berdua tidak punya apa-apa. Aku tidak akan pernah mempercayainya. Tang Zichen tersenyum, senior, jadi kamu menonton ketika Zuge Sun menindas Xing Luo. Kamu tidak muncul karena kamu tidak berani menyinggung Zuge Sun, kan? Ini belum giliranmu untuk menanyaiku, jika Zuge Sun benar-benar berani mengeraskan busurnya terhadap Star Luo, aku akan secara alami menghentikannya. Tang Zichen mendengus di dalam hatinya. Hati Star Luo juga membandingkannya dengan para tetua keluarga, yang bahkan tidak sepersepuluh sebaik Tang Zichen baginya, dan hati Star Luo bahkan lebih yakin akan perasaannya, bahkan jika keluarga menentangnya, dia akan tetap bersikeras di atasnya. Setelah memikirkannya, Star Luo berkata tanpa ragu, Elder Star Yao, ya aku suka Zhou Mi, dan dia hanya menyukaiku. Tang Zichen mengangguk dan berkata, ya, senior, saya harap Anda akan memenuhi kami. Hahaha, hahaha. Star Yao itu tertawa keras. Star Luo berkata, Elder Star Shine, Anda telah melihat bakat Tang Zichen. Di masa depan, dia pasti akan mencapai banyak hal. Biarkan saya bertaruh, dia tidak memiliki keluarga, sehingga dia dapat bergabung dengan keluarga. Alis Tang Zichen berkerut, bergabung dengan keluarga, bagaimana ini mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil ketika Anda memikirkannya, bagaimanapun, ketika nanti kuat, siapa yang bertanggung jawab mungkin tidak. Elder Star Shine mendengus, jangan pikirkan itu. Kenapa? Star Luo memandang Elder Starlight dengan bingung. Singkatnya, itu tidak mungkin.
Saya tidak yakin apakah Anda harus membiarkan saya menemukan seseorang dari Tuan kelas 2 atau bahkan keluarga Tuan kelas 1. Anda baru saja melihat bahwa Tang Zichen telah mendandani keluarga Tuan kelas 2 Zugesun dengan kemudahan, dan siapapun yang waras dapat menebak masa depan Tang Zichen. Dapatkah yang disebut keluarga dibandingkan dengan seorang jenius mutlak? Bintang Yao memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya. Pada kenyataannya, dia sangat menyukai Tang Zichen. Dia pasti akan mendapatkannya jika dia bergabung dengan klan Bintang, dan tuannya adalah Raja Hijau. Namun, bukan hak mereka untuk membuat keputusan tentang pernikahan Star Luo. Leluhur abadi atas keluarga mereka telah memerintahkan agar tidak ada yang bisa menikahi Star Luo, dan telah berjanji untuk bertunangan dengan Yan Qinggang. Penatua, aku mohon padamu. Bintang Luo berlutut dan berkata. Tang Zichen tidak menyangka Bintang Luo akan berlutut dan memohon. Tang Zichen berkata, Penatua, saya bersedia bergabung dengan klan Bintang. Cukup janjikan Bintang Luo kepada saya, dan tuan saya, Raja Hijau, adalah guru pil abadi kelas 4. Saya tidak percaya bahwa saya layak dari itu. Saya juga tidak takut untuk memberitahu Anda, jika Anda merindukan desa ini, Anda tidak akan memiliki toko ini. Dengan status saya saat ini sebagai murid Green King, yang harus saya lakukan hanyalah keluar dan berteriak, dan saya jamin ada keluarga tingkat penguasa kelas 3 lainnya yang ingin saya bergabung dengan keluarga mereka dan memberi saya janji terindah dari keluarga mereka. Kamu. Xing Yao melihat Tang Zichen mengancamnya dan sangat kesal. Apakah itu nada memohon yang Anda ambil? Maaf, tapi hatiku tulus. Star Luo juga berkata, ya, saya mohon Penatua Star Shine untuk memenuhi keinginan saya. Star Yao mendengus, kalian bangun dulu. Tunggu sampai aku berdiskusi dengan tetua lainnya, jangan khawatir. Zhou Mi memang berbakat, kami akan mempertimbangkan dengan serius untuk mempertahankannya. Kalau begitu kita pergi dulu. Tang Zichen dan Star Luo pergi. Elder Star Shine segera memerintahkan bawahannya untuk mengundang tetua lainnya untuk rapat. Alasan perlakuan besar ini bukan karena ketulusan Tang Zichen, tetapi karena nilai Tang Zichen benar-benar hebat. Tuan-tuan, begini situasinya, bagaimana menurut Anda? Setelah Penatua Star Shine selesai berbicara tentang masalah ini, dia bertanya kepada orang banyak. Semua tetua mengunci alis mereka. Zhou Mi memang tidak buruk, kami seperti merekrut sebelumnya. Ketika kami bisa merekrut sebelumnya, dia hanyalah manusia abadi, tapi sekarang, dia sudah menjadi manusia abadi, apalagi dia masih menjadi murid Raja Hijau, dan dia bahkan menikah dengan Tian Xiang, yang berarti bahwa hubungan Zhou Mi dan Raja Hijau sangat stabil. Belum lagi kita, bahkan leluhur kita mungkin akan merekrut untuk lebih dekat dengan Raja Hijau. Namun, wanita yang diperhatikan Zhou Mi adalah Star Luo, wanita lain manapun bisa melakukannya, hanya Star Luo yang tidak bisa bergerak. Sebelum leluhur tua keluar untuk menutup pintu, tetapi dia secara khusus menjelaskan bahwa dia akan melindungi Bintang Luo dan tidak mengizinkannya keluar dan mengacau, apalagi menunangkannya dengan siapapun. Ya, leluhur tua telah mempertunangkan Bintang Luo dengan senior Yan Qinggang. Yan Qinggang adalah dewa atas yang lebih kuat daripada leluhur kita. Semuanya, jika Yan Qinggang menginginkannya, dia akan memenuhi syarat untuk mendirikan keluarga Tuan kelas 2. Mari kita pikirkan apa yang diperlukan untuk mempertahankan Zhou Mi. Mereka sedang jatuh cinta, dan mereka sendirian, aku khawatir, kata seorang penatua. Penatua Star Shine tersenyum, tidak perlu khawatir mereka mencuri buah terlarang. Mengapa? Saya tidak percaya bahwa mereka sedang jatuh cinta dan masih tidak bisa melakukan sesuatu yang keluar dari karakter.
Hahaha, kalian semua tidak tahu, karena leluhur tua mengatakan bahwa Star Luo dijanjikan kepada Yan Qinggang. Tentu saja itu bukan hanya kata-kata, leluhur tua telah melarang Star Luo, tidak ada yang bisa melakukan apapun dengan Star Luo, kecuali kekuatannya lebih kuat dari leluhur lama. Jadi begitu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa kita tidak menemukan seseorang untuk memberitahu Zhou Mi bahwa klan bintang, selain bintang Luo, wanita lain manapun, harus dipilih olehnya, dan tidak ada batasan jumlahnya, bahkan jika dia menginginkan 10. Sepertinya itu satu-satunya cara. Pada saat ini, Tang Zichen dan Star Luo kembali ke kediaman Star Luo. Sekarang, keduanya telah menyatakan perasaan mereka. Jadi Star Luo bermurah hati dengan perasaannya dan membiarkan Tang Zichen memeluknya. Di kamar Star Luo, Tang Zichen memeluk Star Luo, dan pada awalnya, dia biasa saja, tetapi semakin dia memeluknya, tangan dan kakinya menjadi semakin sulit diatur, bersentuhan di mana-mana. "Apa yang kamu lakukan?" Bintang Luo berkata dengan tersipu. "Bintang Luo, lakukan saja satu hal atau yang lain dan masak nasi mentah." "Apa maksudmu?" "Hanya saja, meskipun kita tidak menikah, kita menyerah dulu, jadi mungkin, pikir keluargamu, semuanya menyerah, jadi ayo menikah saja." Kamu berpikir cantik." Dalam hati Star Luo, rusa itu berdetak kencang. "Oke, ngomong-ngomong, kamu dan aku sudah menjelaskan niat kita, kecuali kamu masih berpikir dalam hati untuk menikah lebih baik nanti." "Omong kosong, kaulah yang memikirkan itu. Kalau begitu berhenti mengomel, ayolah." Tang Zichen menghentikan Star Luo di pinggang. Star Luo berjuang untuk sementara waktu, dan akhirnya melunak dan membiarkan Tang Zichen melakukan apa yang diinginkannya. Namun, saat Tang Zichen hendak melepas pakaian Star Luo, tiba-tiba, sebuah kekuatan datang dari Star Luo. Ledakan. Kekuatan ini terlalu kuat untuk ditahan Tang Zichen, dan Tang Zichen terbang ratusan meter dalam waktu singkat. Bintang Luo terkejut. Pada saat itu, suara Raja Iblis terdengar di benak Bintang Luo. "Bintang Luo, jangan gugup, dia baik-baik saja. Untungnya aku membantunya mengimbangi sebagian kekuatan tadi, jika tidak, dia mungkin tidak ada." "Apa maksudmu, kenapa begitu?" "Kamu berada di bawah larangan oleh Dewa Atas yang kuat, siapapun di bawah Dewa Atas akan dibunuh oleh larangan tersebut jika mereka mencoba melepas pakaianmu." Tadi Tang Zichen mencoba melepas pakaianmu, untungnya aku menemukannya tepat waktu dan membantunya mengimbangi sebagian besar kekuatan larangan, jika tidak, dia akan tercabik-cabik menjadi jutaan keping. "Larangan, siapa yang akan melarangku?" Bintang Luo itu bodoh. "Saya tidak tahu tentang itu. Raja Iblis Senior, apakah Anda memiliki cara untuk membantu saya menghapusnya?" "Maaf, tapi jika aku bisa membantumu melucuti senjatamu, dan melepas pakaianmu tanpa masalah." Xing Luo tersipu. "Jangan salah paham, jika kamu benar-benar bekerja dengan Don Zichen, aku tidak akan pernah mengintip." Pada saat ini, Tang Zichen merasakan langit berputar. Tang Zichen benar-benar buta dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia akan melepas pakaian Star Luo ketika tiba-tiba dia terbang. Seluruh tubuh Tang Zichen sakit saat dia memanjat dan terbang kembali ke kamar Star Luo. "Bintang Luo, kamu baik-baik saja, apa yang baru saja terjadi?" Tang Zichen bertanya dengan prihatin. Star Luo tersentuh melihat bahwa Tang Zichen lebih dulu memedulikannya. Bintang Luo berkata dengan wajah bersalah, "Maaf, Tang Zichen, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda." "Ini apa yang terjadi? Jika kamu tidak mau, aku tidak akan pernah memaksanya. Mengapa membuatku pergi?" "Ngomong-ngomong, apakah kamu hanya menggunakan semacam senjata abadi? Meledakkanku entah dari mana dan hampir membunuhku." Stero sibuk menjelaskan, "Tidak, tadi bukan aku. Itu tadi." Stero memberitahunya apa yang iblis katakan padanya. Larangannya.
Tang Zichen juga tercengang. Maafkan aku kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, terima kasih kepada Raja Iblis karena telah menyelamatkan hidupku. Ya, jika Raja Iblis tidak kebetulan mengetahuinya, maka aku membunuhmu. Aku benar-benar tidak ingin hidup. Sial, pasti leluhur keluargamu yang mengatur larangan itu. Tidak heran dia menolak menikah denganku. 9 dari 10, leluhur keluargamu melihat betapa cantiknya dirimu dan ingin menikmatinya sendiri, kata Tang Zichen dalam putus asa. Tang Zichen telah mengambil gadis yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah menemui rasa malu seperti ini hari ini. Tepat pada saat ini, Tang Zichen memiliki ide cemerlang dan bertanya, benar, Xing Luo, kamu mandi dan tidur sendiri, apakah kamu melepas pakaianmu kan? Tentu. Jadi, kamu melepasnya sendiri, oke. Aku akan melepaskannya sendiri. Hei, aku punya ide. Ide apa? Hehehe. Tang Zichen tersenyum jahat dan Star Luo melihat senyumnya agak menakutkan. Bintang Luo, karena lepas landas saya akan mengaktifkan larangan, maka, saya tidak akan lepas landas. Anda lepas landas sendiri, jadi, bukankah itu baik-baik saja? Hehehehe, saya benar-benar jenius. Tang Zichen tertawa. Bintang Luo tersipu, berkat dia memikirkannya. Xing Luo berkata, lebih baik tidak. Apa kamu malu? Aku, tentu saja aku malu. Bintang Luo, lakukan saja untukku, ambil inisiatif. Tidak, wanita yang mengambil inisiatif seperti itu adalah wanita jahat, aku tidak menginginkannya. Konsep apa? Pada saat itu, suara Tang Zichen terdengar di benaknya, nak, jika kamu tidak ingin mati, jangan coba lagi. Raja Iblis Senior, aku belum berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Tang Zichen, larangan pada tubuh Star Luo dimaksudkan untuk mencegah seseorang membunuhnya, serta seseorang dari melanggarnya. Apakah itu sukarela atau dipaksakan padanya, itu akan mengaktifkan larangan tersebut. Meskipun, memang benar dia bisa menanggalkan pakaiannya sendiri, tetapi jika Anda melakukan langkah selanjutnya, segera bunuh Anda. Saya baru saja mengalami banyak keletihan mental saat mencoba membantu Anda menangkal kekuatan itu, dan saya tidak dapat membantu Anda untuk kedua kalinya. Senior, kamu seorang Dao immortal, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan sebanyak ini. Omong kosong, aku sekarang di penjara dengan seluruh kekuatanku, aku hanya memiliki sedikit pikiran abadi yang menyedihkan, dan aku masih sangat jauh darimu. Untuk dapat berbicara denganmu sudah jauh melebihi orang biasa. Sayang sekali, aku hanya bisa melihat dan tidak makan, kata Tang Zichen dengan menyesal. Kamu sendirian, jangan bunuh dirimu, aku baru saja mengalami kerusakan mental yang hebat, aku mungkin perlu memulihkan diri selama berbulan-bulan. Aku khawatir tuanmu, Green King, aku tidak punya energi untuk mengawasimu. Tang Zichen terkejut, bukankah akan sangat berbahaya jika demikian? Tang Zichen benar-benar menyesal karena terburu-buru barusan. Semoga guru kembali dengan selamat. Tang Zichen berdoa dalam hati. Pikiran abadi Raja Iblis mundur, bahkan tanda yang tersisa di tubuh Tang Zichen telah ditarik, yang berarti Tang Zichen tidak dapat secara aktif menghubunginya. Dan selama beberapa bulan berikutnya, Tang Zichen berada dalam situasi di mana dia tidak memiliki siapapun untuk membantunya monitor. Hei, belum lagi merusak suasana ini kerugian besar, kata Tang Zichen. Bintang Luo sudah tahu apa yang terjadi. Dan meminta maaf, ini salahku. Bagaimana kamu bisa disalahkan untuk ini? Saya akan bertanya kepada Penatua Starsin mengapa saya memiliki batasan pada saya, siapa yang mengaturnya. Lebih baik tidak bertanya, sudah jelas itu leluhur keluargamu, bajingan tua itu. Tang Zichen memarahi. Tidak, aku tidak percaya leluhur tua akan melakukan ini padaku. Star Luo melanjutkan untuk menemukan Elder Star Shine. Di aula besar, Star Luo menemukan Elder Star Shine.
Bintang Luo, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku sudah berdiskusi dengan para tetua. Setelah para tetua memutuskan berulang kali, kamu masih tidak bisa dijanjikan kepada Zhou Mi. Tentu saja, selain kamu, kami klan bintang, wanita manapun, Zhou Mi dapat memilih sebanyak yang dia mau, bahkan jika dia menginginkan 10. Ada satu hal lagi, saya tidak tahu apakah saya harus menginstruksikan Anda. Jika Zhou-Mi, dia ingin melanggar Anda, itu apa yang ingin dia lakukan dengan Anda. Anda tidak boleh menolak, jangan tanya mengapa, itu untuk kebaikannya sendiri. Jika tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Penatua Starshine mengatakan bahwa dia tidak tahu seberapa kuat batasan yang ditetapkan oleh leluhur itu, dan apakah itu akan membunuh siapapun. Star Luo berkata, apakah karena larangan saya? Anda pasti tahu tentang ini. Starlight terkejut, kamu tahu? Benar. Bagaimana kamu tahu? Oh, begitu, pasti kamu dan Zhou-Mi apa yang kamu inginkan. Zhou-Mi itu benar-benar tidak jujur. Kami khawatir tentang ketidakjujuran Zhou-Mi ketika kami baru saja bertemu dengan para tetua, tapi kami tidak menyangka akan lama. Tetua, katakan padaku, siapa yang melarangku? Karena kamu tahu semua tentang itu, aku akan memberitahumu. Itu adalah leluhur tua. Apa? Ini benar-benar leluhur. Bintang Luo konyol, apakah benar leluhur tua yang memukulnya? Mengapa? Leluhur tua berusaha melindungimu dari siapapun yang melanggarmu. Yah, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, tetua kita tidak berhak memutuskan pernikahanmu. Leluhur tua secara khusus menjelaskan bahwa hanya dia yang bisa memutuskan pernikahanmu. Hati Star Luo terasa dingin, dan dalam benaknya, dia terus memikirkan Tang Zichen yang mengatakan bahwa leluhur ingin menjaganya untuk kesenangannya sendiri. Elder Starshine sepertinya melihat sesuatu dan sibuk berkata, Star Luo, jangan terlalu memikirkannya, leluhur tua adalah leluhur kita, tidak mungkin dia memikirkannya. Lalu kenapa dia melakukannya? Itu karena, leluhur tua punya rencana untuk pernikahanmu, dia sudah merencanakannya untukmu. Kamu harus cepat kembali, jangan lupa bicara dengan Zhou-Mi. Bintang Luo hilang dan pergi. Bintang Luo, bagaimana kabarmu? Tang Zichen sibuk bertanya. Itu benar-benar batasan yang diberikan leluhur lama padaku. Sialan, sudah kuduga, si tua cabul itu. Penatua Starshine mengatakan bahwa pernikahan saya telah diatur oleh leluhur tua, itu sebabnya dia tidak mengizinkan saya berhubungan dengan pria manapun. Dengan siapa dia ingin menikahkanmu? Lagi pula aku tidak tahu, aku ditakdirkan untuk tidak pernah bersamamu seumur hidupku, Don Zichen, lupakan aku. Kau konyol, aku ingin sendirian, tidak apa-apa. Baiklah. Xing Luo mengunci diri di kamarnya. Tang Zichen menghela nafas dan berkata, Bintang Luo, jangan khawatir, akan ada jalan keluar, sampai jumpa lagi malam ini. Tang Zichen tidak lagi mengganggu Bintang Luo dan kembali ke tempatnya terlebih dahulu. Tang Zichen tidak bisa memikirkan cara apapun, dan dia tidak tahu, dengan siapa leluhur tua itu ingin menikahi Xing Luo. Cara dia melindungi Xing Luo, 9 dari 10, itu adalah seseorang yang sangat penting. Dengan kekuatan Tang Zichen saat ini, dia tidak akan mampu bersaing dengan dewa tertinggi. Tuan, cepatlah kembali agar saya dapat meningkatkan ke tahap tengah mortal-immortal lagi. Tang Zichen diam-diam berdoa, Tuan merasa tidak nyaman di dalam tanpa Raja Iblis untuk menjaganya. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Suamiku, mengapa Tuan belum kembali? Tenka bertanya-tanya apakah Raja Hijau telah keluar selama sebulan penuh. Aku tidak tahu, secara wajar, Tuan seharusnya sudah lama kembali. Tang Zichen berkata dalam hati, tidak mungkin sial, aku baru saja memuja Raja Hijau sebagai tuanku, tentunya tidak mungkin jika aku menunggu beberapa hari lagi tuanku akan kembali.
Sejak insiden dengan Star Luo lebih dari 10 hari yang lalu, Star Luo tidak melihat Tang Zichen lagi, dan saya tidak tahu mengapa. Mungkin Star Luo frustrasi di dalam dan tidak dapat menahan nasibnya. Namun, Tang Zichen sedang tidak ingin memikirkannya sekarang. Guru belum kembali dan sudah cemas. Tang Zichen menunggu 5 hari lagi, dan Raja Hijau masih belum kembali. Kali ini, Tang Zichen merasa tidak enak, butuh waktu lama untuk kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Tian Xiang menangis, "Tuan, cepatlah dan kembali." "Wah, jangan khawatir, saya yakin Tuan akan kembali, pasti ada semacam penundaan, tunggu setengah bulan lagi dan pasti kembali." Pada saat ini, di kediaman bangsawan dan mewah tertentu di benua Pakistan atas, Tuan muda itu telah diselesaikan. Pembangkit tenaga Earth Immortal yang terlambat melapor kepada seorang pria mortal immortal pertengahan. Mulut pria pertengahan mortal immortal itu terangkat saat dia tertawa, "Tanpa pelindung ini, aku akan melihat betapa sombongnya dia. Aku bisa menginjak-injakmu sampai mati di jalanan di kehidupanku sebelumnya, dan di kehidupan ini aku masih bisa bermain-main dengan Anda juga." Pria akhir Earth Immortal itu berkata, "Tuan muda, mengapa Anda tidak membunuhnya saja? Jangan sampai dia menjadi masalah besar di masa depan." Bercanda, dengan dia juga layak menjadi bahaya besar bagiku. Tuan muda, kemajuan anak ini benar-benar dapat digambarkan sebagai kecepatan dewa. Saya pikir kita harus lebih berhati-hati, padamkan saja dan tidak akan terjadi apa-apa, bukan begitu? Yah, apakah kamu secara tidak langsung mengatakan bahwa aku lebih rendah darinya? Tuan muda itu sangat marah. Tuan muda menenangkan amarahmu, kalau begitu, biarkan saja. Dengan latar belakang keluarga Tuan muda, aku yakin betapapun berbakatnya dia tidak bisa menyakitimu. Kenapa repot-repot? Sekarang dia tidak memiliki Immortal Pill Master kelas 4 untuk digunakan kembali. Jika dia ingin maju begitu cepat di masa depan, itu tidak mungkin. Tang Zichen datang ke tempat Star Luo, mengkhawatirkan tuannya sambil mencoba menghibur Star Luo. Tang Zichen merasa sangat lelah di dalam. "Bintang Luo, jika kamu tidak pernah melihatku lagi, mulai sekarang aku tidak akan pernah mengambil langkah lain." Tang Zichen berkata ketika dia berdiri di pintu kamar Bintang Luo, yang telah datang beberapa kali selama ini, dan Bintang Luo telah mengunci diri di kamarnya. Tidak lama kemudian, Star Luo membuka pintu kamarnya, seluruh tubuhnya kuyuh. Stero berkata, "Mengapa kamu masih di sini? Kita tidak akan pernah bisa bersama, dan mengapa kamu harus aku bilang untuk melupakanku? Lebih baik satu sama lain. Tidak bisa bersama selamanya. Maksudmu, aku tidak akan pernah bisa menjadi abadi atas, kan?" Aku tidak bermaksud begitu. Ketika saya menjadi dewa tertinggi, leluhur keluarga Anda harus saya injak, bagaimana mungkin kita tidak bersama? Star Luo tersenyum pahit, ketika saatnya tiba, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, akankah saya masih lengkap hari ini? Mungkin Anda akan menginginkan saya ketika saya sudah menjadi ibu dari beberapa anak. Rumput. Don mengutuk frustrasi. "Aku tahu tidak mungkin kamu masih menyukaiku ketika aku sudah menjadi ibu dari beberapa anak. Tidak mungkin. Jangan bilang kamu tidak akan. Leluhur keluargaku akan kembali paling lama dalam 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, level apa yang akan kamu capai? Jika kamu adalah orang biasa, itu akan memakan waktu 100 juta tahun untuk menjadi dewa bumi, dan bahkan jika Anda luar biasa, dapatkah Anda menjadi dewa bumi dalam 10.000 tahun? Bahkan jika Anda menjadi dewa bumi, jadi apa orang adalah dewa atas? Baiklah, hentikan." Tang Zichen memang cukup tertekan sehingga nasi mentahnya sudah matang. Dengan makanan yang tidak berfungsi dan kawin lari tidak berhasil, tidak heran Stero begitu tertekan. "Apakah kamu sudah menyerah juga?"
Xing Luo bertanya, meskipun dia mengatakan bahwa dia melupakannya, tetapi dia akan sedih jika Tang Zichen benar-benar menyerah padanya karena kesulitan. Lepaskan adikmu, aku tidak akan menyerah. Aku sedang tidak mood untuk membicarakan hal ini denganmu sekarang. Tuanku sudah keluar selama lebih dari sebulan dan belum kembali, aku sedikit khawatir. Kemana Tuan Green King pergi? Dikatakan dia akan mendapatkan rumput abadi yang telah dia selamatkan selama ini. Kalau begitu, itu pasti akan berbahaya jika kamu menjadi sasaran seseorang dengan pikiran untuk itu. Awalnya, aku meminta Raja Iblis Senior untuk membantu menjaganya, tapi terakhir kali aku ingin melakukannya denganmu. Larangan pada tubuhmu akhirnya merusak roh Raja Iblis, dan Raja Iblis harus beristirahat selama sebulan. Jadi, kalau begitu bukankah aku telah menyakiti Tuan Green King? Kamu tidak bisa disalahkan untuk itu. Jika kamu ingin menyalahkanku, akulah yang begitu bernafsu. Lagi pula, nafsukulah yang merugikan guru. Maaf, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku yakin tuanmu akan kembali dengan selamat. Meskipun dia hanya seorang master pil abadi, tapi setidaknya dia adalah dewa bumi yang terlambat, dan kamu harus mencapai setidaknya bumi yang terlambat abadi untuk membunuhnya. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Tang Zichen menunggu sekitar 10 hari lagi. Suatu pagi setelah 10 hari, seorang pelayan datang. Duke Zhou, Tuan Tianxiang, Penatua Starsin mengundang Anda ke aula utama. Ada apa? Tang Zichen terkejut, dan tidak biasa meminta dia dan Tianxiang pergi pada saat yang bersamaan. Aku tidak tahu tentang itu, sepertinya aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kalian. Tang Zichen dan Tianxiang pergi ke sana dengan panik. Tianxiang memiliki firasat buruk ketika dia setengah jalan, lalu menangis. Di dalam hati Tang Zichen adalah sama, guru sudah lama tidak kembali, kemungkinan sesuatu terjadi sangat tinggi. Tiba, Penatua Steri Yao sedang menunggu mereka. Penatua Starsin, Anda sedang mencari kami. Tang Zichen sedang sibuk. Kalian di sini, duduk dulu. Tidak perlu katakan apa yang harus kamu katakan. Apakah tuanku ada di mana? Ya, ini tentang tuanmu, Raja Hijau. Aku memintamu untuk datang. Apa yang terjadi pada tuanku? Teriak Tianxiang. Penatua Starsin menghela nafas. Kamu harus siap. Tianxiang pingsan mendengar suara itu. Tianxiang, ada apa denganmu? Tang Zichen panik dan membantu Tianxiang. Steri menghela nafas dengan sedih. Lihat, ini belum genap, sayang. Tang Zichen ingin membangunkan Tianxiang, tetapi berpikir lebih baik untuk tidak membangunkannya dulu. Tang Zichen bertanya, Senior Xinyao, bicaralah. Zhou, tuanmu dia sudah mati. Boom! Tang Zichen merasa seperti 5 petir, tersandung dan hampir jatuh. Bagaimana? Tang Zichen bertanya dengan air mata berlinang. Simpan nafasmu. Senior Starsin, katakan padaku, bagaimana tuanku mati dan siapa yang membunuhnya? Tang Zichen bertanya, tetapi tidak mungkin ada orang yang tahu bagaimana cara mati. Penatua Starshine berkata, saya lebih suka tidak memberitahu Anda, lagi pula, tidak ada gunanya memberitahu Anda. Tang Zichen terkejut. Penatua Starsin, maksudmu adalah kamu tahu siapa yang membunuh tuanku? Ya, orang yang membunuh tuanmu tidak menyembunyikan apapun dan membunuh secara terbuka, karena dengan latar belakang mereka tidak perlu licik. Tang Zichen berkata dengan marah, siapa itu? Saya pikir itu benih plum yang diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhnya, tapi sekarang sepertinya bukan benih plum. Kamu benar-benar ingin tahu? Ya, aku ingin tahu, teriak Tang Zichen. Penatua Starshine berkata, saya dapat memberitahu Anda, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi impulsif, dan tidak membalas dendam padanya, atau Anda akan mati dengan mengerikan. Katakan. Elder Starshine berkata itu dibunuh oleh Earth Immortal bernama An Yuran.
An Yuran, mengapa dia membunuh tuanku? Aku tidak tahu tentang itu, tapi An Yuran memiliki identitas. Dia adalah keluarga Tuan kelas 2, seorang pria merah di samping Gao Jian. Gao Jian. Gao Jian. Tang Zichen merasa bahwa nama ini agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Penatua Starshine berkata, rumor mengatakan bahwa Gao Jian pernah pergi ke kerajaan abadi Yunluo dan memotong darah kehidupan cabul di jalan, lalu menginjaknya sampai mati di jalan. Tang Zichen terkejut, dia ingat begitu Tang Zichen mendengar nama yang dibicarakan Gao Jian di sebuah penginapan, itu dia orang yang telah membunuh Zhou Mi di kehidupan sebelumnya. Penatua Starshine berkata, Tang Zichen, saya mendengar bahwa di kehidupan Anda sebelumnya, Anda adalah orang cabul nomor 1 dari kerajaan abadi Piala Awan itu, dan Gao Jian adalah orang yang memotong akar kehidupan Anda dan menginjak-injak Anda sampai mati di masa lalu Anda kehidupan. Wajah Tang Zichen biru dengan pembuluh darah, dan matanya disemprot dengan kebencian. Tang Zichen, pembunuhan Raja Hijau mungkin ada hubungannya dengan Gao Jian, lagi pula orang yang melakukannya adalah seseorang yang dekat dengannya. Adapun mengapa Gao Jian membunuh tuanmu, ini belum terdeteksi, mungkin milikmu bakat telah membuat Gao Jian khawatir. Lagi pula, Gao Jian adalah mantan musuhmu, jadi agar tidak menimbulkan bahaya tersembunyi di masa depan, jadi melakukannya untuk tuanmu, atau bahkan melakukannya untukmu di masa depan itu adalah mungkin. Gao Jian, teriak Tang Zichen, balas dendam dari kehidupan masa lalunya belum terbalas, dan dalam kehidupan ini dia telah membunuh Tuan Tang Zichen. Orang ini ketika benar-benar mustahil untuk menghilangkan kebenciannya dengan kram otot dan mengulitinya. Tang Zichen, selamatkan kesedihanmu, baru sekarang kamu harus mengurus pemakaman tuanmu terlebih dahulu. Di mana jenazah tuanku? Tang Zichen mengertakkan gigi dan bertanya. Tuanmu terbunuh di kota Tianfu. Setelah itu, seorang pria yang baik hati membawa jenazahnya kembali. Sekarang, jenazah tuanmu, di rumahnya, sedang menunggu untuk dimakamkan. Tuanmu tidak memiliki kerabat, hanya Tianxiang dan 2 muridmu. Tang Zichen memeluk Tianxiang dan berkata, terima kasih telah memberitahu Senior Steri Yao, saya akan pergi dulu. Star Yao menginstruksikan Tang Zichen, jika Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk mengatakan apapun, selama Anda dapat membantu. Benar, Anda sebaiknya tidak meninggalkan klan bintang. Lagi pula, benih Mei itu masih ingin membunuh Anda. Tentu saja, tidak ada cara untuk memastikan apakah Gao Jian akan membunuhmu. Jika Gao Jian ingin membunuhmu, saya khawatir kami tidak akan dapat menghentikannya. Jadi saya berkonflik sekarang. Jika saya berada di posisimu, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Xing Yao dalam hati berkata, orang ini benar-benar banyak kesengsaraan. Jika orang ini masih bisa bertahan di bawah kesengsaraan seperti ini, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Semoga dia bisa bertahan. Tang Zichen berjalan pergi dengan Tianxiang yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Wajah Tang Zichen sedingin es, dan dapat dikatakan bahwa kedua kalinya sejak dia lahir, Tang Zichen sangat ingin membunuh seseorang. Pertama kali, di alam fana, seorang pria bernama Wang Qi. Pria ini membunuh beberapa saudara Tang Zichen pada saat itu, dan juga memukuli Tang Zichen hingga kehilangan ingatannya, dan iknya turun menjadi bayi. Itu hanya dengan susah payah Ma Kuqian membuatnya tetap aman. Kedua kalinya, sekarang, jalang super bernama Gao Jian ini, membunuh Tang Zichen di kehidupan sebelumnya baik-baik saja, tetapi dalam kehidupan ini, Tang Zichen bahkan tidak membalas dendam padanya. Dia membunuh Tuan Tang Zichen terlebih dahulu, dan mungkin, bahkan setelah itu akan membunuh Tang Zichen. Saat ini, Tang Zichen benci untuk segera memenggal kepala orang ini. Namun, Tang Zichen belum tahu banyak tentang Gao Jian ini, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang kuat. Tang Zichen memeluk Tianxiang.
Saat dia pergi, Xing Luo mendengar berita itu dan tiba. Zichen, apa yang terjadi pada Tian Xiang? Dan tuanmu dia? Star Luo bertanya dengan gugup. Wajah Tang Zichen sedingin es dan dia menggertakkan giginya. Tuanku, dia sudah mati. Itu dibunuh oleh Earth Immortal bernama An Yuran yang berada di sisi Gao Jian. Gao Jian, dia bukan. Benar orang yang memotong hidupku dan membunuhku di kehidupanku sebelumnya, kata Tang Zichen dengan suara bergetar. Ini, mengapa dia membunuh tuanmu? Aku tidak akan membiarkan orang ini pergi. Tang Zichen mengatupkan giginya dan berjalan pergi dengan Tian Xiang di pelukannya. Mau kemana? Teriak Stero. Pulanglah, jenazah tuanku masih ada di rumahnya, aku harus kembali menemuinya dan menguburkannya. Tapi plumsit dia akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu kapan saja. Bunuh aku juga, aku harus kembali. Tang Zichen pergi tanpa melihat ke belakang. Star Luo sibuk berkata, aku akan kembali bersamamu, jika benih plum ingin membunuhmu, bunuh aku dulu. Setelah mengatakan itu, Star Luo segera mengikuti Tang Zichen dan berdiri dekat di belakangnya, selalu waspada terhadap sekitarnya. Tang Zichen juga tidak menghentikannya, dia sedang tidak mood untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Saat ini, keluarga Mei. Hahaha, hahaha. Rambut hijau miliaran tahun itu, dia sudah mati, hahaha. Mei Si tertawa terbahak-bahak saat mengetahui bahwa Green King telah mati karena berita tersebut. Kakek, sekarang benih Mei sudah mati, Zhou Mi tidak memiliki dukungan, sebelum Zhou Mi sombong karena Raja Hijau, makhluk abadi atas itu sombong karena Raja Hijau, sekarang aku akan melihat bagaimana dia masih sombong. Tuan, pergi bunuh Zhou Mi dengan cepat. Terburu-buru. Sekarang Raja Hijau sudah mati. Kentut Zhou Mi tidak ada lagi, aku ingin membunuhnya itu tidak bisa lebih mudah, bahkan jika aku bergegas ke klan bintang mungkin tidak bersedia mempersulit saya untuk seorang Zhou Mi. Ya kakek, Zhou Mi tidak memiliki Raja Hijau, klan bintang tidak akan cukup bodoh untuk mempersulit dewa tertinggi karena dia. Juga beruntung bahwa An Yuran membunuh Raja Hijau secara terbuka dan jujur, jika tidak, semua orang mungkin harus menyelesaikan skor di kepalaku. Jika itu di kepalaku, maka dewa tertinggi yang telah meminta alkimia Raja Hijau sebelumnya akan mungkin mengalami kesulitan denganku. Untungnya, biji plum menyeka keringat dingin dari dahinya. Tang Zichen kembali ke rumah Raja Hijau. Begitu dia masuk ke dalam rumah, embusan angin bertiup, seolah roh Raja Hijau tahu bahwa mereka telah kembali. Hati Tang Zichen sakit, kematian Raja Hijau disebabkan oleh Tang Zichen. Tang Zichen merasa bahwa dia adalah malapetaka, Raja Hijau tidak ada hubungannya dengan itu, karena dia dibunuh oleh faksi Gao Jian, mungkin embusan angin kencang barusan adalah ketidaksenangan arwah Raja Hijau. Saat badai bertiup, Tian Xiang terbangun. Tuan! Tian Xiang berteriak begitu dia membuka matanya. Tian Xiang melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak lagi berada di klan bintang. Tian Xiang, kamu harus menenangkan diri. Ada apa tuan? Bagaimana kita bisa kembali? Tang Zichen kesulitan berkata tuan dia sudah mati. Tian Xiang menangis, tapi kali ini, dia tidak pingsan lagi. Kenapa Tuan dibunuh oleh Sekte Pedang Tinggi pada saat ini, tubuh Tuan, dibawa kembali oleh orang yang baik hati, ayo kita temui dia, kata Tang Zichen tercekik. Tian Xiang segera berlari ke aula sambil menangis dan berteriak memanggil tuannya, suaranya sangat sedih. Perasaan Tian Xiang terhadap Raja Hijau tidak ada bandingannya dengan perasaan Tang Zichen. Bersambung.